Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fritania Agustina Nilasari, kelas 5B, program studi PLB Pendidikan Luar Biasa dari IKIP PGRI Jember. Di sini saya akan menyampaikan resum tentang pertama, konsep dasar rehabilitasi psikofisikal. Yang kedua, tentang penanganan terpadu anak tunadaksa. Yang ketiga, tentang program rehabilitasi yang disesuaikan dengan masalah medis dan masalah rehabilitasi anak tunadaksa atau anak berkebutuhan khusus secara keseluruhan. Di sini yang pertama yaitu tentang konsep dasar rehabilitasi psikofisikal dengan subtema 1. Pengertian rehabilitasi, 2. Tujuan rehabilitasi, 3. Sasaran rehabilitasi, 4. Prinsip dasar filosofi rehabilitasi, 5. Fungsi rehabilitasi, 6. Kode etik dalam layanan rehabilitasi. Yang pertama yaitu pengertian rehabilitasi. Rehabilitasi berasal dari dua suku kata, yaitu re yang artinya kembali dan habilitasi yang artinya kemampuan. Jadi rehabilitasi yaitu adalah suatu proses perbaikan yang ditujukan untuk mengembalikan kemampuan anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas supaya dapat memiliki kecakapan yang maksimal dalam kehidupan supaya bisa hidup mandiri. Yang kedua, tujuan rehabilitasi. Di sini tujuan rehabilitasi yaitu bertujuan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, sosial anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat. Sedangkan tujuan utama rehabilitasi yaitu membantu anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas mencapai kemandirian optimal secara fisik, mental, vokasional, dan ekonomi sesuai dengan kemampuannya. 3. Sasaran rehabilitasi. Sasaran rehabilitasi adalah individu secara holistik dalam konteks ekologinya, bukan hanya keterbatasan fungsional akibat kecacatannya, yaitu perspektif holistik dan ekologis yang mencakup aspek-aspek fisik, mental, dan spiritual individu yang bersangkutan maupun hubungannya dengan keluarganya, pekerjaan, dan keseluruhan lingkungannya. 4. Prinsip filosofi rehabilitasi. Pertama yaitu setiap orang menganut nilai-nilai sendiri dan harus dihormati. Intinya tidak boleh memaksa kehendak orang lain sama seperti kita atau merubah nilai-nilai yang sudah ada pada diri ABK ataupun penyandang disabilitas. Yang kedua, setiap orang adalah anggota dari masyarakat dan rehabilitasi seyogianya memupuk agar orang itu dapat diterima sepenuhnya di masyarakat. Yang kelima yaitu fungsi rehabilitasi. Fungsinya yaitu pencegahan preventif, 2. Penyembuhan kuratif atau pemulihan atau pengembalian yaitu rehabilitatif, dan pemeliharaan atau penjagaan promotif. Yang keenam yaitu kode etik dalam pelayanan rehabilitasi. Kode etik dalam pelayanan rehabilitasi mempunyai tujuan yaitu mengatur tingkah laku para pendukung profesi dalam rehabilitasi. Kode etik ini dalam rehabilitasi menyangkut masalah-masalah kewajiban tenaga rehabilitasi terhadap 1. Individu dan keluarga yang direhabilitasi. Kedua, masyarakat atau pihak yang berkepentingan dalam proses rehabilitasi. Ketiga, teman sejawat antar profesi. 3. Tanggung jawab profesional dan keterbukaan pribadi.
Resum selanjutnya yaitu tentang penanganan terpadu anak tunadaksa, yang membahas yaitu 1. Tahap pra-rehabilitasi atau tahap persiapan. 2. Tahap pelaksanaan rehabilitasi. 3. Tahap evaluasi dan tindak lanjut. Pada yang pertama yaitu tahap pra-rehabilitasi atau tahap persiapan. Pada tahap ini yaitu tahap pra-rehabilitasi dilakukan secara umum dan khusus. Secara umum maksudnya berhak bagi semua disabilitas, sedangkan secara khusus artinya yaitu untuk anak-anak yang membutuhkan saja. Kedua, tahap pelaksanaan rehabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi dilaksanakan oleh tenaga yang terdedikasi, misalnya orang tua, guru, dan masyarakat. Ketiga komponen ini sangat diperlukan dan tidak bisa dipisahkan. Kegiatan ini dapat dilaksanakan secara baik secara medis maupun non-medis sesuai dengan kebutuhan atau masalah yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus tersebut atau anak penyandang disabilitas. Ketiga, tahap evaluasi dan tindak lanjut. Tahap evaluasi dan tindak lanjut ini memiliki tujuan, yaitu tujuannya adalah agar siswa yang telah memperoleh layanan rehabilitasi hasilnya tetap maksimal, atau anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas yang sudah direhabilitasi mempunyai kemampuan menjaga kondisinya. Yang kedua, memiliki keterampilan khusus, yaitu memiliki keterampilan khusus yang akan disalurkan di tempat kerja saat anak nanti terjun ke dunia bekerja. Yang ketiga, anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas jika kembali pada keluarganya bisa produktif atau menghasilkan sebuah karya. Resum selanjutnya yaitu yang terakhir mengenai program rehabilitasi yang disesuaikan dengan masalah medis dan masalah rehabilitasi anak tunadaksa atau anak berkebutuhan khusus secara keseluruhan. Pada kali ini yang saya sampaikan yaitu 1. Program terapi fisik. Program terapi fisik merupakan cara yang efektif untuk terapi spondylolistesis. Terapi ini bisa memperkuat otot pasien yang menyokong tulang belakang dan bisa mengedukasi pasien bagaimana cara menjaga agar tulang belakangnya tetap aman dan mencegah cedera lagi di masa selanjutnya. Yang kedua, program terapi okupasi. Program terapi okupasi mencakup program pengobatan yang beragam dan unik untuk masing-masing pasien yang bertujuan untuk membantu pasien dalam mencapai kepuasan hidup dan memastikan bahwa mereka mendapatkan pandangan yang positif. Terapi okupasi membantu pasien dari semua kalangan umum, dari anak hingga lansia. 3. Program rekreasi. Program rekreasi menurut Nasir dan Muhid 2011 halaman 276 yaitu terapi yang menggunakan kegiatan pada waktu luang yang bertujuan agar seseorang dapat melakukan kegiatan secara konstruktif dan menyenangkan serta mengembangkan kemampuan sosial. Yang keempat, program vokasional. Program vokasional adalah suatu terapi yang memberikan keterampilan bagi lansia sehingga lansia bisa berdaya guna, mandiri, dan produktif. Kegiatan terapi vokasional yang dilakukan ialah melukis pot bunga. Pekerja sosial menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan asesmen kemampuan lansia tersebut. Yang kelima yaitu program bicara dan pendengaran. Program bicara dan pendengaran. Terapi perkembangan mendengar dan bicara terintegrasi pada memberikan input tambahan yang sangat dibutuhkan oleh pusat pendengaran yang ada di otak. Hal ini
dapat membantu keberhasilan anak dalam dunia pendidikan secara umum. Sementara untuk orang dewasa, hal ini membantu mereka untuk mendengar dengan baik di berbagai situasi pendengaran yang sulit. Yang keenam, program psikologis. Program psikologis salah satu metode penanganan yang umum dilakukan untuk menangani berbagai masalah kejiwaan seperti stres berat, depresi, dan gangguan atau cemas. Psikoterapi biasanya dilakukan perorangan, tapi terkadang juga bisa dilakukan secara berkelompok. Psikoterapi merupakan salah satu langkah penanganan yang paling sering dilakukan oleh psikiater dan psikolog untuk menangani gangguan emosional atau masalah psikologis yang dirasakan oleh pasien. Ketujuh, program pelayanan sosial. 8. Program pendidikan dan latihan. 9. Program orientasi dan mobilitas. Selanjutnya yaitu persiapan program rehabilitas. Pada persiapan program rehabilitas ini terbagi menjadi 4, yaitu pertama, pengumpulan data, kedua, penelaahan dan pengungkapan masalah atau diagnosa rehabilitas, ketiga, penyusunan program rehabilitas, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan rehabilitas. Demikian resume yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.